قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas seputar Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Sosok Ustadz yang diidolakan oleh banyak kaum muslimin karena kepiawaian beliau di dalam berdakwah, karena kepandaian beliau di dalam beretorika ketika berdakwah kaum muslimin. Ya, dan juga tentu karena beliau ini dinilai banyak hafalan, kemudian dianggap berpendidikan tinggi, kemudian menguasai segala bidang ilmu. Ya, segala cabang ilmu beliau kuasai. Ya, ilmu agama semua cabang beliau kuasai. Ilmu kosmologi, ya, ilmu seni dan sebagainya beliau kuasai. Ya. Dan kalau kita melihat video kajian-kajian dari Ustadz Adi Hidayat ketika beliau mengutip ayat, mengutip hadis, beliau mampu menyebutkan halaman surat, posisi ayat atau hadis atau yang lain lah yang beliau kutip, ya. Halaman sekian, posisinya kanan atas, kanan bawah, ya, kiri atas, kiri bawah, kemudian tengah-tengah atau di mana, ya, tulisannya berwarna merah, kuning, hijau, biru, nila, jingga, ungu, cetak tipis, cetak tebal, tulisan miring, tulisan lurus, beliau sebutkan. Terlepas yang beliau sampaikan tersebut benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin, ya. Karena kecil kemungkinan jamaahnya untuk meng-cross check, ya, untuk memvalidasi apa yang beliau sampaikan. Ya. Biasanya ya terima saja jamaahnya. Ya, paling kalau kagum ya mereka mengecapkan bibir gitu kaum muslimin, ya. Atau mereka tertawa, ya, tertawa tapi kagum. Tapi dari beberapa bukti video kaum muslimin, ya, dan video itu tidak sedikit, ya, video-video tersebut menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini juga tidak sedikit yang ngawur, ya. Nyebut nama kitab salah, kemudian bahas kosmologi juga salah, bahas masalah musik juga salah, ya. Bahkan pendidikan yang dibangga-banggakan, yang digadang-gadangkan bahwasanya beliau itu pendidikannya lulusan sastra bahasa Arab. Bahasa Arabnya pun masih menjadi pertanyaan kaum muslimin. Karena banyak dikritik juga bahasa Arabnya ini. Ya. Salah satunya ya, beliau ini salah dalam membaca nama kitab. Padahal katanya dia ini sudah membaca isi kitabnya semuanya. Ya, sudah dibaca semuanya. Tapi ketika menyebut nama kitab yang seharusnya Murujuz Zahab, beliau menyebutkan Mirwahuz Zahab. Ini kan artinya kesalahan yang parah lah kaum muslimin. Ya, untuk sekapasitas Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa sudah membaca kitab tersebut, ya, secara keseluruhan. Ya, bahkan sampai kitab-kitab yang berapa ribu halaman itu pun beliau sampaikan beliau sudah membaca secara keseluruhan. Ya. Tapi yang seperti ini menunjukkan kesalahan yang parah kaum muslimin, ya, menunjukkan bahwa beliau ini meskipun lulusan sastra bahasa Arab, bahasa Arabnya juga kurang baik, dan tentu itu akan sangat mempengaruhi bagaimana manhaj beliau di dalam beragama atau beristidlal, ya. Kalau orang tidak paham bahasa Arab kemudian memahami dalil, ya, mengistimbatkan sebuah hukum atau sebuah perkara tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama salaf, ya, maka akan sangat besar potensi penyimpangan di dalam pemahamannya. Ya, sebagai contoh kaum muslimin, ya, kita ada sebuah video dari Ustadz Adi Hidayat yang kemudian diluruskan oleh para asatidz salafi karena Ustadz Adi Hidayat ini salah di dalam memahami ayat yang beliau kutip. Ya, dan tentu kesalahan tersebut terjadi karena kekurangan ilmu bahasa Arab beliau. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasiyallah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa?
Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustadz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah nggak punya sifat lupa. Jika ada jawaban yang tadi saya sampaikan benar, ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan amalkan. Berdasar pernyataan para ulama. Tapi jika ada yang keliru, maka antum sampaikan, karena itu mutlak dari kelemahan saya. Begitu disampaikan dan saya cek saya salah, saya tidak akan malu untuk mengatakan maaf saya keliru. Ya, pendapat ini yang benar. Silahkan ambil pendapat ini, tinggalkan pendapat saya, lemparkan ke tembok. Jangan pernah dipakai lagi. Ya, ambil pendapat yang terbaik, dan disitulah kemudian kita amalkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di akhir video tadi, kaum muslimin, itu sebenarnya yang beliau sampaikan itu baik, kaum muslimin. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Ya, mereka menyampaikan, apabila ada sesuatu yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan, kemudian menyelisihi dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan pendapat mereka dan ikutilah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu perkataan yang luar biasa yang diucapkan oleh para imam besar rahimahullah. Tapi sayang kaum muslimin, ya, Ustadz Adi Hidayat ini meskipun sudah ada kritikan ya yang disampaikan kepada beliau tentang penjelasan beliau yang salah, pemahaman beliau yang salah, ya, sudah dijelaskan, tapi belum ada statement dari Ustadz Adi Hidayat bahwasanya beliau rujuk kepada pemahaman yang benar yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagai contoh, ya, di dalam video yang sudah kita simak tadi, beliau berusaha mentakwil makna dari surat Al-Hasyr ayat 19. Padahal kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, maka makna ayat tersebut bukanlah Allah melupakan mereka. Tapi apa? Tapi disebutkan bahwa makna dari ayat itu adalah wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'angsahum anfusahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ya. Fa'angsahum anfusahum itu bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri dan mereka tidak melakukan amal soleh yang bisa menyelamatkan diri mereka dari murka Allah dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang lupa kepada Allah itu, yang tidak mentaati perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maknanya bukan Allah melupakan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka dari amal soleh, yang amal soleh itu nantinya bermanfaat untuk mereka di akhirat. Ya, tapi kemudian Ustadz Adi Hidayat mengaitkan perkataan beliau, ya, surat Al-Hasyr ayat 19 tersebut dengan surat At-Taubah ayat 67, di mana di sana jelas dikatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada perbuatan mungkar dan mencegah dari perbuatan yang ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangan mereka, yaitu pelit, kikir, kedekut. Ya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini, ya, ayat ini yang lebih tepat dijadikan dalil oleh Ustadz Adi Hidayat untuk mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa tadi, ya. Meskipun itu kata beliau mesti ditakwil, ya, karena Allah tidak punya sifat lupa. Dan memang benar kaum muslimin, ya, Allah tidak punya sifat lupa karena Allah zat yang maha sempurna, ya. Tapi ayat ini yang lebih tepat untuk dijadikan dalil oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, karena di sana jelas disebutkan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Ya, kalau kita membaca terjemahan, memang diterjemahkan bahwa itu maknanya mereka melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Sehingga dengan retorika dari Ustadz Adi Hidayat, ini benar-benar bisa menjadikan subhat di jamaahnya. Ya.
Maka jamaahnya berpikir, iya, kan di sana disebut Allah melupakan. Masa iya Allah punya sifat lupa? Maka betul ayat ini harus ditakwil. Padahal kalau orang yang paham dengan bahasa Arab, ya, terjemahan itu tidak bisa menjadi acuan. Ya. Terjemahan itu tidak bisa mewakili sepenuhnya dari makna bahasa Arabnya kaum muslimin. Ya. Jadi terjemahan itu adalah arti yang paling mendekati lah ya. Dicari arti yang paling mendekati, bukan arti yang sebenarnya. Dan nasia dalam bahasa Arab itu tidak selalu diartikan lupa. Ya. Kalau kita membuka kamus bahasa Arab, maka nasia di sana itu diartikan tark atau meninggalkan. Atau juga bisa diartikan dengan tidak menghiraukan. Jadi makna dari nasullaha fanasiyahum, ya, mereka meninggalkan Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka. Atau juga bisa diartikan maka Allah pun tidak menghiraukan mereka. Ya, maknanya seperti itu. Dan jangan ditakwil lagi. Ini kalau ditakwil nanti bahaya. Ya, kalau ditakwil nanti akan disebut bahwa wah, Allah itu punya sifat tega, ya, tegaan. Ini kan kacau kaum muslimin. Ya. Dan kemudian mengenai ceramah dari Ustadz Adi Hidayat ini kaum muslimin, para asatidz salafi pun ini sudah menjelaskan kaum muslimin, ya, bahwa makna dari nasia itu tidak melulu maknanya lupa, ya, tapi juga bisa dimaknai dengan tark, artinya meninggalkan kaum muslimin, ya. Dan ini sebenarnya video lama kaum muslimin, akan tetapi itu tadi kaum muslimin, ya, Ustadz Adi Hidayat mengatakan apabila ada yang saya sampaikan tidak sesuai, maka tinggalkan pendapat saya. Akan tetapi beliau ketika mengetahui apa yang beliau sampaikan itu salah, beliau sendiri pun tidak mengklarifikasi dan tidak rujuk kepada pemahaman yang sahih, ya. Coba kaum muslimin kita simak video dari para asatidz salafi yang menjelaskan, yang meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam video tersebut. Kaum muslimin kita simak video. Contohnya juga Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasia bisa dua makna. Bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa. Seperti Ibnu Faris menyebutkan nasia bermakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau tafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian ada seorang dai di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia nggak tahu bahasa Arab. Padahal nasia itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam yang berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab, akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Namanya saja takwil. Takwil itu tidak ada yang benar. Takwil itu batil, menyelisih jalan para salaf, jalannya ahlul bidah, takwil. Ya. Nah ini keliru memahami ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Nisyan di dalam bahasa Arab itu kadang bermakna tark, meninggalkan. Itu ada dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab sedikit supaya jangan mengartikan sesuatu dengan pemahaman sendiri. Jelas ya? Itu ada dalam bahasa Arab. Itu bukan takwil namanya. Terus mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia, tidak boleh dibiarkan, harus ditakwil. Kalau enggak Allah terbatas pada tempat. Nah, itulah hakikatnya dia mentakwil. Dia sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena asalnya dia itu memikirkan Allah itu sesuai dengan kehendak dia. Ya, kalau Allah menyebutkan dirinya turun ke langit dunia, dia sendiri sudah memikirkan batasan untuk Allah. Ya. Sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kaum muslimin, dari sini sudah cukup jelas kaum muslimin bahwa memang kita harus sangat berhati-hati di dalam memilih guru, ya. Kita harus berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama. Ya, sebagaimana pesan seorang imam besar, ya, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimallah, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fangdzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Ya, harus diperhatikan kaum muslimin. Jangan kita hanya tertipu dengan banyaknya hafalan, ya, kepandaian beretorika,
Ya, banyak hafalan, pandai beretorika, akan tetapi pemahaman tidak merujuk kepada pemahaman para salafus soleh, terutama dalam bab akidah, ya, maka ini fatal kaum muslimin, ya, fatal. Karena nantinya kita akan menolak berbagai macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga menolak ketika dikatakan Allah di atas arsy. Ya, mereka mengatakan apabila Allah di atas arsy maka Allah Subhanahu wa taala butuh akan arsy. Padahal tidak sama sekali kaum muslimin, tidak sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu tersebut kaum muslimin, ya. Sekarang kalau makhluk dengan makhluk saja kaum muslimin, ya. Sebagai contoh, pesawat itu ada di atas laut. Apakah kemudian dikatakan pesawat tersebut butuh laut? Pesawat ada di atas kita. Apakah pesawat butuh kita kaum muslimin? Ya, nggak butuh. Nggak butuh. Itu antara makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, ya. Rob yang tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Laisa kamislihi syai'un, ya. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.